Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk anak-anak ibu kelas 11, kemarin kita sudah ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau masih ingat, saya sedikit review pertumbuhan ekonomi dilihat dari berapa banyak pendapatan masyarakatnya atau berapa banyak produk domestik bruto yang berhasil dihasilkan oleh masyarakat Indonesia pada suatu periode. Oke, nah kalau pembangunan dia bukan hanya untuk melihat banyak nggak sih ini pendapatannya, bukan, tapi banyak sekali dimensi-dimensi, banyak sekali indikator-indikator yang menentukan bahwa terjadinya atau berhasilnya sebuah pembangunan ekonomi. Oke, nah ada 4 materi nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, tujuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Kita lanjut. Nah, banyak ya indikatornya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kalau gini, kalau kemarin kan secara ilustrasinya pertumbuhan dari kecil, anak dari bayi, kalau manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Ya, jadi banyak sekali teori-teori dari seorang ahlinya kemarin, mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, tapi kalau pembangunan beda lagi, ya. Kalau pembangunan adalah cara membangun. Ya, kalau ada pembangunan, kita melihat yang dulunya buruk menjadi baik, itu pembangunan. Bagaimana cara merubahnya? Itulah pembangunan, kegiatan pembangunan ekonomi. Ya, jadi suatu, ya, pembangunan ekonomi itu suatu proses, kegiatan, cara yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara dalam jangka yang panjang. Ya, apa yang dilakukan, bagaimana caranya, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama? 20 tahun perencanaannya. Ya, kalau jangka panjang. Untuk apa direncanakan? Apa kegiatannya? Ya, bagaimana caranya? Untuk yang pertama, mengurangi pengangguran. Itu dipikirkan di pembangunan ekonomi, bukan di pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk apa lagi dipikirkan? Untuk mengentaskan kemiskinan di pembangunan ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, kalau di pertumbuhan ekonomi dia nggak mikirkan dari mana masyarakat itu mendapatkan pendapatan, tidak. Tapi di pembangunan ekonomi dipikirkannya. Ya, di pertumbuhan ekonomi dia cuma butuh data. Tahun ini berapa banyak duit yang masuk. Dia nggak mikirkan duit itu dari mana dan siapa yang punya, enggak. Tapi kalau pembangunan ekonomi, bagaimana pendapatan masyarakat yang meningkat, dipikirkan. Beda ya, nampak kelihatan perbedaannya. Yang ketiga, untuk apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia ini bisa dari skill, informasi, teknologinya, dari banyak kualitas pendidikan masyarakatnya. Ya, berapa banyak pendidikan masyarakat yang berpendidikan hingga S1 misalnya, hingga S2, ditentukan kualitas SDM-nya. Bagaimana SDM Indonesia ini mampu bersaing di internasional, itu dipikirkan di pembangunan ekonomi. Ya, selanjutnya bagaimana mengurangi angka putus sekolah. Untuk apa lagi? Bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat. Bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat yang modern, yang madani. Yang modern ini bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya, modern ini masyarakatnya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan asusila. Ya, semua canggih, serba teknologi. Itu dipikirkan di pembangunan ekonomi. Dan bagaimana menurunkan tingkat permasalahan sosial. Ya, pembunuhan, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, dipikirkan di pembangunan ekonomi. Jadi anak
karena banyak sekali yang harus diperbaiki. Ingat tadi saya katakan kalau pembangunan awalnya tidak bagus menjadi bagus. Penambangan rumah awalnya cuma tanah menjadi gedung, itu pembangunan. Ya, dan banyak sekali sektor ya lini yang dibahas ini ya. Untuk itu, makanya kadang banyak orang bilang nggak cukup 1 periode Pak. Kadang gampang kan jangka panjang. Masa cuma 5 tahun nggak cukup untuk melakukan pembangunan ekonomi. Itu dia. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pembangunan ekonomi? Jelas ya. Kalau secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, masyarakat yang adil itu bukan berarti sama, tapi bagaimana hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diundang-undangkan, sesuai apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Maksudnya gimana Bu ini? Iya, misalnya tentang hukum pidana, jangan sampai dibedakan hukum pidana untuk masyarakat yang kelas menengah ke atas sama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Peraturan itu harus adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu adil. Yang kedua, makmur. Makmur ini bagaimana? Paling tidak ya, kebutuhan-kebutuhan sekunder, kebutuhan-kebutuhan primer sekundernya terpenuhi. Jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang paling nggak punya rumah, masih ada rumahnya di bawah kolong jembatan, berarti belum makmur masyarakat Indonesia. Nah ya, jadi indikator makmur itu ketika masyarakatnya sudah mempunyai paling tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya. Apa itu primer kemarin? Ayo ingat Kak? Ya, SPP. Apa itu? Sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal dan makanan. Ya, jadi adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan pembangunan. Itu tujuan gini. Karena tujuan mulia ini, maka pemerintah berani besar-besaran melakukan menganggarkan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan distribusi, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kualitas hidup masyarakat, pelatihan-pelatihan segala macam. Ya, karena mulia tujuan yang penting. Karena pada tahun ini juga periode ini Bapak Presiden kita membuat sebuah jargon apa? Indonesia maju. Kita merupakan Indonesia yang negara berkembang. Bagaimana menjadi Indonesia yang maju? Ya. Selanjutnya, tapi ini cara umum ya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya hanya untuk sekitar 5 tahun, 1 tahun gitu. Ya, jadi kalau misalnya jangka pendek paling tidak selama 1 periode kepemimpinan presiden, dia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dia bisa mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, dan mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, ya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata. Oh, kita menunjukkan merata ini nggak cukup 5 tahun untuk anak-anak ya. Merata itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak cukup merata. Material, secara ekonomi, memastikan paling tidak ada lagi pengangguran, itu dia. Kesempatan kerja tinggi. Nggak cukup kalau cuma jangka pendek, itu adalah rencananya jangka panjang, ya. Dan spiritual, secara keagamaan. Nah, nantinya dapat bersaing ya dengan negara-negara paling tidak se-ASEAN. Nah, itu dia. Dan paling penting sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ya, kalau jangka pendek cuma 5 tahun dia, jangka panjang itu sampai 20 tahun dia perencanaan pembangunannya. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi. Tadi kan pembangunan ekonomi. Kan kalau kita bangun rumah, itu juga kayak bangun ekonomi. Bangun rumah ada rencana. Pembangunan ekonomi nasional
nasional Indonesia juga harus ada perencanaannya. Apa itu perencanaan? Ya, bagaimana cara atau teknik untuk mencapai pembangunan? Ya, perencanaan itu ada soal pemerintah memikirkan caranya kayak mana, tekniknya kayak mana, langkah-langkahnya kayak mana gitu. Ya, untuk mencapai pembangunan ini agar apa direncanakan? Agar tepat sasaran, agar tepat kegiatannya, agar terarah sesuai dengan visi misinya dan efisiensi, tidak ada sumber daya yang terbuang, sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Makanya perlu nih, jangan sampai kita membangun Indonesia, tapi yang kita lihat adalah kualifikasi masyarakat di Malaysia nggak nyambung, nggak cocok. Kita melihat kebutuhan masyarakat Malaysia yang mau dibangun ini Indonesia, jadi gitu. Harus ada perencanaan, ya, atau daerah yang bersangkutan yang mau kita bangun, atau tanah yang mau kita bangun ini kayak mana, gitu. Kalau rumah, ya. Nah itu tadi dia pengertian dari perencanaan pembangunan, ya. Ada unsur-unsur pokok ketika kita melakukan perencanaan pembangunan atau kita melakukan pembangunan ekonomi pastinya, ya, pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita harus mengetahui lokus. Lokus itu kita harus mengetahui karakteristik daerah yang mau kita bangun, mengetahui masyarakatnya bagaimana di suatu daerah yang mau kita bangun. Itu dia lokus. Yang kedua, memiliki strategi. Ya, strategi itu langkah-langkah yang tepat sasaran dan efisien. Harus dipikirkan, harus dimiliki. Jangan sampai rencananya ini harus selesai pembangunannya selama 1 tahun misalnya, tapi lewat sampai 2 tahun baru selesai. Berarti kan tidak ada strateginya, ya, buang-buang, tidak efisien. Yang ketiga adalah prioritas. Nah, tadi kan di awal sudah saya katakan banyak sekali indikator-indikator pembangunan ekonomi, ya. Tapi pemerintah harus pandai menentukan mana prioritas yang harus dilakukan pertama. Apakah mengentaskan kemiskinan dulu atau pendidikan dulu? Nah, harus tahu prioritasnya. Yang ketiga, mempunyai sasaran dan target. Nah, misalnya kegiatan pembangunan ekonominya yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Bagaimana agar nantinya pendapatan masyarakat naik, pendapatan per kapita juga naik. Kalau pendapatan per kapita naik, pertumbuhan ekonomi naik, kan gitu korelasinya. Nah, sasarannya harus tepat. Siapa yang mau kita latih, gitu. Nah, targetnya apa? Tujuannya nantinya apa? Paling tidak misalnya adanya pelatihan. Targetnya minimal 1 orang yang dilatih itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu kan target. Jadi kita harus bisa menentukan targetnya dan sasarannya apa. Atau misalnya ada pelatihan, minimal masyarakatnya atau orangnya itu bisa menggunakan IT. Nah, itu targetnya, sasarannya. Yang keempat ada visi misinya. Yang kelima ada visi misinya. Ya, pertama gini, buat dulu visi misi pembangunannya apa? Apa yang mau dibuat? Berkaitan dengan apa yang mau dibuat? Siapa sasarannya? Siapa yang melakukannya? Dan bagaimana caranya? Terakhir, dan mengapa itu dilakukan? Mengapa bidang itu yang kita membangun? Nah, itu visi misi. Jadi, adanya di pembangunan ekonomi harus merujuk kepada visi misi biar terarah, biar tepat dan efisien. Makanya direncanakan. Dan ada terakhir, memiliki program-program yang jelas. Banyak menteri-menteri kenapa sih banyak menteri? Karena memang banyak sektor-sektor yang mau diurusi di negara ini. Ya, banyak sektor-sektor. Bahkan menteri keuangan dengan koordinator perekonomian beda. Padahal sama-sama duit yang dibahas, tapi beda dia cakupannya. Maka setiap menteri harus memiliki program yang jelas. Induknya siapa? Presiden. Di tingkat daerah ada gubernur. Harus ada program yang jelas pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Selama 1 periode gubernur harus punya target-targetnya untuk membangun wilayahnya, provinsinya, gitu. Ya, jadi ada berapa? Ada 6 unsur-unsur pokok dalam kegiatan perencanaan ekonomi.
Ini, biasanya saya kalau menteri-menteri ya, kalau tingkat daerah itu menteri. Setiap menteri disuruh dulu, yuk rancang apa kegiatan-kegiatan, program-program yang mau kamu lakukan agar pembangunan ekonomi kita meningkat. Penyusunan rencana. Udah disusun nih sama Pak Menteri, Ibu Menteri. Ya, mereka akan kembali menetapkan rencananya. Setuju nggak program itu dianggarkan pada periode ini? Ya, ada penyusunan, ada penetapan. Berarti kalau ada penetapan ada ketuk palu. Nah, oke, kita sepakat hari ini untuk meningkatkan buta huruf ya, meningkatkan pemutusan buta huruf ya, melek huruf buat pelatihan. Diturunkan guru-guru ke daerah-daerah. Anggarannya sekian triliun. Sepakat, ditetapkan. Nah, udah disusun, ditetapkan, dikendalikan. Ya, pengendalian pelaksana. Dicek nih, sesuai nggak? Sudah terlaksanakan sesuai rencana nggak? Dikendalikan ya. Nah, di monitoring, bukan evaluasi, dia dipantau kegiatan perencanaannya itu. Yang terakhir adalah evaluasi keberhasilan. Evaluasi ini bisa terdiri dari sudah tercapaikah sasarannya, sudah tercapaikah tujuan dari pembangunan ekonomi, sudah tercapaikah tujuan target dari program itu dievaluasi. Nah, misalnya setelah dievaluasi ternyata 10 guru itu pelatihan cuma 5 yang mampu. Misalnya pengembangan melakukan pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu ya. Nah, berarti masih 50% keberhasilan dievaluasi. Di mana kurangnya? Ternyata lebih kurang di motivasi gurunya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi tahap siklusnya gampang. Kita susun, kita tetapkan, kita kendalikan pengawasan dan evaluasi, gampang ya. Terakhir deh, satu lagi nanti ya. Ada perencana pembangunan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah merumuskan sebuah perencanaan pembangunan di Indonesia. Ada 3 jenisnya ya. Yang pertama namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ya, sebuah dokumen pemerintah yang dibuat dari tahun 2005 hingga itu terselesaikan di 2025 pembangunannya. Itu terpusat. Agar apa? Agar semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah dan daerah terus terkoordinasi dengan pusat. Nah, jadi biasanya itu kalau jangka panjang dia 20 tahun. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ya, ada sebuah dokumen dari 2015 sampai 2019 pembangunannya. Biasanya untuk 5 tahun. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah. Ini jangka pendek. Nah, 1 tahun nih, direncanakan 1 tahun keberhasilannya. Jadi jangan sampai pemerintah, misalnya paling tidak semua itu masyarakat Indonesia harus minimal pendidikannya S1 semuanya minimal. Saya itu rencananya kan. Nah, itu kan nggak mungkin terwujud kalau cuma 1 tahun. Nah, biasanya dia sampai di jangka panjang masuk dia. Nah, jadi dia beda-beda. Nah, ada pembangunan dia, ada di banyak ini ya. Banyak sekali mau kita bangun yang kita perbaiki. Ini digolongkan lagi mana masuk yang bisa dikerjakan. Selesai di pengerjaan yang di 1 tahun, mana yang 5 tahun, mana yang di 20 tahun. Oke, nah berhasil nggak ya pembangunannya? Ada 2 indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada indikatornya ekonomi dan ada indikator yang non ekonomi. Kalau yang ekonomi, berarti kita lihat dari yang pertama, ya, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil ketika pertumbuhan ekonominya naik. Ya, pertumbuhan ekonomi kita lihat dari banyaknya pendapatan masyarakat per kapita rata-rata masyarakatnya. Namun tak hanya itu, tapi dilihat juga distribusi pendapatannya merata tidak. Kalau beras yang dikatakan berhasil, distribusi pendapatannya merata. Maksudnya bagaimana Bu? Ya, kan kalau
pertumbuhan ekonomi dilihat dari per kapitanya rata-rata. Nah, jangan sampai nanti rata-rata nih ya, banyaknya jumlah pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk, tinggi pertumbuhan ekonominya, per kapitanya tinggi, tapi ternyata tetap ada yang kaya nih yang banyak punya pendapatan. Nah, nilai banyaknya dari si kayanya tapi bukan dari si miskinnya. Nah, gitu ya. Jadi dilihat juga harus seimbang, merata, jangan sampai ada ketimpangan. Yang kedua, pendapatan per kapita di suatu negara tinggi. Berhasil pembangunan ekonominya ketika pendapatan per kapita rata-rata ya tinggi. Nah, itu pertumbuhannya. Yang ketiga, tingkat pengangguran rendah dan kesempatan kerja tinggi. Berhasil pembangunannya, berhasil program-program yang dilakukan oleh pemerintah dilihat ketika tingkat pengangguran yang rendah dan kesempatan kerjanya tinggi. Apa kesempatan kerja? Lapangan pekerjaan banyak, gitu dia. Dan yang keempat, berhasil bila angka kemiskinan semakin rendah dan ekonomi stabil. Ya, kita kadang nggak bisa ini bahasnya rendah supaya paling tidak kan ini. Tadi kan pembangunan dari buruk ke baik. Rendah berarti kemarin misalnya ada 5 juta yang miskin, rendahnya cuma 1 juta, walaupun tetap ada miskin gitu. Tapi ada perubahan yang lebih baik, itu dia pembangunan. Ya, dan ekonomi stabil ini indikatornya apa? Inflasi terarah. Ya, terus juga harga-harga juga terus stabil. Mata uang rupiah terhadap luar negeri juga stabil, itu yang dimaksud dengan ekonomi stabil. Nah, yang kedua, indikator non ekonomi. Kita bisa melihat dari indeks kualitas hidup masyarakatnya dan indeks pembangunan masyarakatnya. Nanti kalau di indeks kualitas hidup kita lihat berhasil pembangunan ekonomi ketika angka kematian bayi semakin kecil. Nah, angka harapan hidup semakin tinggi, dilihat di rata-rata hidup manusianya di sekitaran tahun berapa meninggalnya. Nah, ini kan berhubungan dengan gizi. Kadang ya walaupun takdir, kadang kalau dia sehat kan semakin lama dia hidupnya. Dan tingkat melek huruf semakin tinggi, tidak ada lagi buta huruf. Nah, kalau ini semua sudah baik, maka bisa dikatakan berhasil pembangunan ekonominya. Yang kedua, indeks pembangunan manusia. Dilihat dari panjang umurnya, ya, seperti tadi rata-rata hidupnya, pendidikannya, dan standar hidupnya. Dilihat dari bagaimana kualitas manusianya dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dilihat bagaimana secara apa ya manusianya itu beradab gitu. Tidak ada lagi begal, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan asusila lainnya, itu dilihat. Dan dilihat juga bagaimana kemampuan masyarakatnya menggunakan teknologi dan informasi. Mampu, berhasil. Kalau misalnya ini bagus semua, maka berhasillah pembangunan ekonomi. Oke ya, paham? Baik, intinya pembangunan ekonomi bisa berarti sebuah program-program kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu dia pembangunan ekonomi. Untuk apa? Banyak sekali indikatornya, meningkatkan pertumbuhan ya, pembangunan ekonomi juga, manusianya juga. Jadi seperti itu, lebih luas cakupan pembangunan ekonomi daripada pertumbuhan ekonomi. Ini part pertama. Nanti selanjutnya kita akan membahas yang part yang kedua. Ya, masih banyak lagi materi untuk pembangunan ekonomi. Demikian, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.